usianya baru 25 tahun, Bapak Ibu ya. Gadis cantik asal Jember yang notabene adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi nasional di Jember ini memang patut diacungi jempol. Dengan segudang kesibukannya, ia mampu meraih puncak prestasi di bisnis cake Indonesia menjadi New Crown Star Director di tahun 2020. Setelah sebelumnya beliau juga menjadi Emerald Star Director di 2015. Berarti tepat 5 tahun setelahnya ya Bapak Ibu ya. Seperti apa kisah inspiratif beliau yang juga merupakan putri dari pasangan Royal Crown Star Director Sri Susilewati dan Bapak Suryadi? Muda, cerdas, berprestasi, dan masih single. Berikan aplaus yang luar biasa untuk New Crown Star Director Nurin Amalia Hamid, MPSIT. Iya. Oke, selamat malam Mbak Nurin. Selamat malam Bu Yeni. Oke, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Selamat malam untuk Bu Yeni dan juga Bapak Ibu semua distributor keke di Indonesia. Terima kasih untuk Datuk Dr. Andreho dan juga jajaran top manajemen PT KK Indonesia ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman selama kurang lebih 6 tahun ya di KK Indonesia. Jadi dari saya usia kurang lebih 18 tahun ya, waktu itu masih saya kuliah S1 gitu. Nah, terima kasih juga untuk para upline saya, yaitu Royal Crown Star Director Bapak Suryadi dan juga Ibu Sri Susilowati, sampai lupa namanya ya, yang mereka berdua adalah orang tua saya, orang tua kandung kita juga satu rumah ini sekarang ya. Juga saya terima kasih untuk mentor saya yaitu Bapak Andi Sutanto, Royal Crown Star Director Bapak Andi Sutanto. Terima kasih untuk segala arahan dan juga motivasinya kepada saya dan juga para tim-tim saya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Nurin Amalia Hamid. Saya asli dari kota Jember, usia saya 25 tahun. Saya saat ini seperti yang tadi diceritakan Bu Yeni, saya aktif mengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Jember. Nah, saya sudah mengenal KK Indonesia kurang lebih sudah berapa ya, 16 tahun ya sejak orang tua saya bergabung di KK. Jadi saya kenal KK ini dari kedua orang tua saya. Kurang lebih di tahun 2004 ya mereka berdua aktif berkecimpung di dalam perusahaan KK Indonesia. Jadi saya sudah tahu produknya, saya juga sudah tahu bisnisnya, saya juga sudah tahu berbagai macam pencapaian yang dicapai oleh kedua orang tua saya gitu. Tetapi mereka keluar negeri ya, kita rumah direnovasi, itu nggak membuat saya membuka hati untuk melakukan KK bisnis ini, bisnis yang sama. Jadi saya masih belum tergerak, saya masih belum berminat begitu. Nah, singkat cerita, waktu saya kuliah di UI di Depok, saya merantau ke, saya semester 3 itu mulai berpikir untuk mencari uang sendiri. Saya punya impian waktu itu, saya kepengen di usia saya 18 tahun ya, saya pengen punya pendapatan 1,5 juta setiap bulan stabil. Itu impian saya. Jadi saya sampai nulis di buku waktu itu, saya kepengen pendapatan 1,5 juta setiap bulan stabil. Karena saya pikir waktu saya kuliah, saya udah usia 18 tahun, habis ini usia 19 tahun gitu. Memangnya nggak bisa ya saya mencari keuangan gitu. Apakah saya bisanya cuma mengerjakan tugas, mengerjakan esai, mengerjakan jurnal, masa cari uang aja nggak bisa gitu. Saya waktu itu berpikiran seperti itu. Dan saya menemukan fakta gitu bahwa teman-teman saya yang di kampus saya ternyata mereka itu juga banyak yang berbisnis gitu Bapak Ibu. Banyak yang jualan kerudung, banyak jualan makanan begitu ya, banyak jualan pulsa dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman saya itu banyak juga yang melakukan bisnis network marketing atau multi level marketing yang seperti kita lakukan sekarang ya. Itu membuat saya kaget gitu loh, bahwa ternyata yang melakukan MLM multi level marketing ini banyak di kampus saya. Teman-teman saya banyak yang melakukan itu gitu. Bahkan saya diajak untuk menjadi distributornya mereka gitu. Nah, saya pikir
kenapa kok saya mau ikut sama mereka padahal saya nggak tahu produknya gitu ya. Saya juga nggak pernah tahu ada orang yang berhasil belum di perusahaannya mereka. Nah, akhirnya saya mikirnya daripada ikut mereka, mending saya ikut melakukan apa yang kedua orang tua saya sudah kerjakan gitu. Bahkan buktinya aja sudah nyata gitu, bahwa kedua orang tua saya tiap tahun ke luar negeri, rumah kami juga lebih baik, ya kehidupan kami juga lebih baik, kan itu bukti nyata gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya karena fenomena ini ya di lapangan seperti itu, saya mulai bilang ke ibu saya waktu itu, "Ma, aku coba ya melakukan apa yang mama lakukan." Jadi waktu itu saya 18 tahun, kepengen impiannya 1,5 juta, itu aja intinya. Bayar uang kos-kosan 750.000 gitu ya, sisanya buat jajan. Lalu saya bilang, "Mama, aku kepengen mencoba apa yang mama kerjakan, aku harus ngapain?" gitu. Jadi saya tanya, "Aku harus ngapain ini?" Itu by telepon Bapak Ibu. Jadi saya diarahkan oleh kedua orang tua saya di Jember, saya di Depok, Pak Andi waktu itu di Jakarta ya. Jadi saya nggak deket dengan para mentor saya secara jarak gitu. Jadi saya nggak ada cerita ditemani ke rumah orang, itu saya juga nggak ada cerita kayak gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya mama saya mengarahkan kepada saya, ya kakak kerjakan ya daftar nama dan lain sebagainya. Saya ikutin apa yang diarahkan oleh mama saya tanpa membantah. Jadi saya ikutin, oke, mulai promosi. Padahal waktu itu saya nggak terlalu suka jualan gitu. Saya sukanya di belakang laptop ngerjain esai. Tapi saya kepengen 1,5 juta. Jadi caranya ya nggak ada lain, saya harus mulai belajar gitu. Akhirnya saya mulai mengerjakan apa yang diarahkan oleh orang tua saya. Saya taunya waktu itu jualan nates, oke saya kerjakan nates. Saya mulai promosi ke samping kos-kosan saya, ya akhirnya saya juga meluangkan waktu setiap saya kuliah, habis maghrib gitu, saya meluangkan waktu sampai jam 10 malam, saya harus ke kosan temen untuk demo. Harus gitu, jadi saya nggak bisa enggak, harus. Kalau nggak ada agenda pun saya harus keluar. Meskipun besoknya saya ada kuis, ada ujian, ada apapun, saya harus keluar gitu. Kalau misalnya nggak sibuk untuk membagi dengan kuliah, ya sibuk ya capek, tapi harus karena kepengen 1,5 juta itu tadi impian saya di awal. Saya kepengen berbisnis gitu. Akhirnya ketika saya pulang malam begitu ya jam 10 belum belajar untuk besok kuis, baru saya belajar. Saya ngantuk, saya minum kopi gitu ya. Masih ngantuk, saya mandi malam-malam Bapak Ibu, agar saya matanya melek gitu ya, kalau belajar nyantol gitu. Buat saya itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi yang terus menjadi yang sedih begitu ya, aduh bisnis bikin sibuk, saya nggak kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ya habisnya oke ngantuk, bikin kopi, masih ngantuk mandi, dan kalau dibilang nanti nggak sakit ya, sakit aja takut sama saya kayak. Jadinya saya nggak kena sakit gitu ya. Akhirnya saya terus mengerjakan itu. Akhirnya saya bisa ekspansi ke teman-teman yang kuliah di IPB, saya ekspansi ke teman-teman kuliah yang di ITB. Saya nggak ada motor waktu itu, ya udah oke, saya naik ojek gitu. Apapun saya kerjakan. Ya jadi nggak yang berbantah, nggak yang ngeluh banyak, tapi oke, apa yang bisa saya kerjakan tentang KK ini aku kerjakan. Nggak ada motor, nggak ada kendaraan, oke aku naik ojek bayar 10.000 itu tiap malam Bapak Ibu. Dan ada beberapa momen saya produknya nggak dibeli orang, jadi saya malah nombokin 10.000. Nggak apa-apa. Oh, berarti jatah lauk makan saya itu lebih murah daripada 10.000 karena uangnya dibuat bayar ojek. Buat saya itu nggak menjadi fenomena hidup yang aduh sedih banget, enggak gitu, biasa aja gitu ya. Jadi ya udah, itu harganya dan itu harus saya bayar. Nah, tindakan ini mengantarkan saya kepada posisi Emerald Star Director di usia 19 tahun ya. Jadi 1 tahun setelah saya setekun itu ya di KK ya, karena saya waktu itu juga dapat kuilin Cina itu, saya juga membawa mitra saya ke Caribbean Cruise. Orang-orang yang qualified juga asal dari Jakarta, dari UI, dari Bogor, itu saya juga membangun di sana. Akhirnya saya mencapai Emerald Star Director di usia 19 tahun, jadi 1 tahun. Nah, setelah saya udah mencapai Emerald Star Director, ke Crown ini lama Bapak Ibu. Jadi saya Crown ini jaraknya 5 tahun ya. Cukup lama ya, kayaknya dari mana gitu. Tiba-tiba memutuskan untuk menjadi Crown Star Director ya. Motivasinya beda Bapak Ibu. Kalau dulu kan motivasinya kepengen memberikan yang terbaik. Nah, kalau sekarang menjadi Crown ini motivasinya saya kepengen
menjadi teladan. Jadi saya terdesak ini sama kondisi bisnis saya di tahun ini ya, karena banyak mitra-mitra saya yang muncul emerald ya, muncul crown juga. Nah, kalau saya saat ini stuck di emerald, kayaknya orang kan melihatnya, bahkan mitra saya bisa melihat saya, oke, berarti Mbak Nurin nggak mau mentargetkan untuk crown, dan ini kan nggak sehat buat saya pribadi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk coba ya, crown kamu udah mundur berapa tahun ini gitu, diundur lagi kondisinya nggak akan bisa lebih baik kok gitu. Jadinya saya aku putuskan kondisi bisnis saya waktu pra crown itu juga nggak lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, sama aja Bapak Ibu sebetulnya. Cuman saya bedanya itu di hasrat ya. Hasrat saya, lalu saya lebih tekun mengerjakannya, karena kan waktu emerald itu bonusnya juga lumayan. Saya udah nyaman gitu, tapi waktu saya motivasinya karena untuk orang-orang saya, untuk tim saya, nggak kepengen mereka emerald terus hilang gitu ya. Nah, saya pastikan saya crown, saya bilang gitu ke mitra saya satu orang, aku crown bulan ini ya, tunggu ya gitu. Jadi saya bahkan udah delegasi ke mitra saya yang saya percaya ini, aku crown, kamu lihat ya, nanti aku bisa crown bulan ini. Kaget pada semua, bisa crown Mbak, karena mungkin 5 tahun nggak pernah mencapai, jadi kok tiba-tiba mau mencapai gitu ya. Akhirnya saya pra crown bulan pertama saya kerjakan. Saya ingat di detik poin tutup poin terakhir itu tanggal ulang tahunnya Pak Andi ya. Saya jam 10:30 masih keluar ke rumahnya orang. Saya tutup poin, crown, saya bilang ke Pak Andi ini hadiah ulang tahun gitu. Akhirnya Pak Andi, ya alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah, terima kasih ya. Ini yang kado terindah, karena buat saya pas banget momennya itu Agustus, dan itu mentor lagi ulang tahun. Jadi saya memberikan yang terbaik untuk saya, upline saya, orang tua saya, tim saya, dan juga waktu itu ya Pak Andi Sutanto yang lagi ulang tahun. Akhirnya alhamdulillah saya mencapai posisi ini. Saya membuktikan kepada mitra-mitra saya bahwa crown itu posisi yang bisa dijamah, ternyata bisa dicapai ya, bukan yang itu sangat jauh, tapi kalau tekun mengerjakan sama seperti saya waktu emerald dulu, ternyata bisa-bisa aja gitu. Mungkin itu. Nah, kalau pencapaian, alhamdulillah pencapaian saya ini umroh. Tim saya 6 orang, kurang lebih ini akan berangkat 6 orang. Lalu Nusa Dua yang kemarin saya sama tim-tim saya itu 30 orangan. Hainan itu juga saya berangkatin 20 orang, Bangkok juga 20 orang karena corona jadinya nggak berangkat ya Bapak Ibu. Terus pencapaian lagi yang terbaru, yang paling baru ya, 2021 ini saya akan renovasi rumah pribadi saya ya. Itu alhamdulillah sudah terkumpul ya, banyak ya uangnya ya. Itu dari Keke juga ya, ratusan juta, alhamdulillah ya, terima kasih Keke Indonesia, saya kumpulkan untuk bangun rumah saya. Dan ya itu ya kuliah S2 ini saya juga bayar ya, lumayan tuh Bapak Ibu, kalau di total PP Jember Surabaya juga lumayan itu ya kalau tiap hari pulang. Jadi itulah apa yang saya dapatkan dari Keke. Keke luar biasa, banyak perjuangan. Intinya ya, kalau dibilang banyak apakah Mbak Nurin ada alasan untuk vakum? Ya sebetulnya ada, tapi kan masalahnya nggak usah diterus-terusin ininya galaunya gitu loh Bapak Ibu. Stop, kalau sudah ada impian ya lakukan gitu. Jadi dibuat biasa aja, seperti itu. Dari saya mungkin itu aja, Bu Yeni. Oke, berikan aplaus yang luar biasa untuk Nurin Amalia Hamid, MPSIT ya, Master Psikologi Terapan ya. Saya sampai searching ini MPSIT itu apa. Iya, terapan. Oke, baik. Bagi-bagi hadiah terkait dengan apa yang telah di-sharingkan oleh Mbak Nurin barusan ya. Luar biasa ucapannya, semuanya keren, inspiratif banget. Wow. Oke, terkait ya. Baik, jangan lama ya pada malam hari berikut ini. Tadi kita udah tahu ya, Mbak Nurin ini aslinya dari Jember ya. Lalu apa lagi?
ya. Tapi itu bukan itu yang saya tanyakan Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah